Shalom, selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih atas kesempatan kali ini saya diberikan waktu untuk mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Saya akan mengangkat sebuah renungan dengan judul mengampuni sebagai wujud menghormati orang tua. Sebelumnya saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan kali ini saya beserta Bapak Ibu Saudara sekalian yang menonton YouTube channel Gereja Baptis Indonesia Depok. Engkau berikan kesempatan Tuhan untuk belajar mengenai firman-Mu. Kiranya berkati supaya firman-Mu itu bisa menjadi didikan bagi kami, menjadi teguran bagi kami. Berkati supaya kami juga diajak untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Pada renungan kali ini saya mengambil dari Efesus 6 ayat 1-3. Efesus 6 ayat 1-3 saya akan membantu Bapak Ibu Saudara untuk membacakannya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya pasti pernah menjadi anak ya, atau sekarang sedang menjadi anak-anak yang tinggal bersama orang tua di suatu rumah. Ya. Sebagai anak-anak, tanggung jawab kita sebenarnya cuma satu ya, patuh terhadap perintah orang tua. Ya, tanpa disadari setiap perintah orang tua itu bermanfaat bagi anak-anak. Ya, sebagai contoh, kita dituntut untuk setelah pulang sekolah tidur siang ya. Setelah tidur siang lalu mandi, habis itu belajar ngerjain PR. Kemudian nanti setelah bangun tidur harus membereskan kasur, atau setelah makan harus cuci piring ya. Kadang peraturan-peraturan itu tanpa kita sadari ya membuat kita jengkel ya. Kok aku tuh perasaan kemarin sudah belajar, kok sekarang belajar lagi, libur kayak sehari gitu ya. Atau perasaan aku baru nyampe rumah, baru nafas, kok harus ngerjain tugas lagi. Nah, tanpa disadari hal-hal itulah yang membentuk kita di masa depan. Kalau kita rajin belajar, toh itu manfaatnya untuk kita sendiri ya. Kita semakin bertambah pengetahuannya, semakin pintar, mungkin ada tawaran-tawaran beasiswa atau tawaran pekerjaan yang baik karena kita pintar. Dengan kita membantu orang tua melakukan tugas-tugas rumah, itu membantu kita ketika saat harus tinggal berpisah dengan orang tua ya. Nah, kita harus patuh sama orang tua adalah perintah Allah, karena orang tua adalah wakil Allah di bumi. Tanpa disadari, walaupun orang tua memang wakil Allah di bumi, kadangkala perkataan atau hukuman-hukuman yang diberikan orang tua itu menyakiti perasaan anak ya. Pasti setiap anak pernah mengalami sakit hati karena perkataan atau tindakan orang tua ya, entah itu menghukum, entah itu merendahkan tanpa sengaja, atau memilih-milih kasih ya antar saudara. Itu tanpa disadari orang tua melakukan hal itu. Ya, sebagai contoh ya saya sendiri ya. Perlakuan orang tua kepada saya dan adik saya pasti berbeda. Nah, mungkin beberapa kali saya juga sakit hati terhadap orang tua karena melakukan hal itu. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar mengampuni orang tua kita. Ya. Mari kita lihat di Matius 6 ayat 14-15. Matius 6 ayat 14-15, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mematuhi orang tua adalah wajib, karena Tuhan sudah memberikan kita perintah dan juga berkat bagi siapapun yang melakukan hal itu. Tetapi sangat berat hati kalau kita merasakan sakit hati karena
kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan orang tua, ya. Kadangkala kita sakit hati, marah, ya sampai ngambek, nggak mau ngomong sama orang tua berhari-hari karena kita merasa kok orang tua kayak gini ya, kok mama papa kok pilih kasih ya, kok mama papa omongannya kayak gini ya ke aku, tindakannya seperti ini ya ke aku. Tapi kita juga lupa kalau misalnya orang tua itu manusia biasa, mereka juga terbatas, ya. Mereka juga nggak sadar bahwa mereka sebagai orang tua suka melakukan hal-hal yang menyakiti anak-anaknya. Kadangkala orang tua juga ketika diajak diskusi untuk mencari jalan tengah untuk menghindari tadi ya masalah-masalah sakit hati, orang tua tuh ternyata nggak sadar mereka melakukan hal itu. Atau bahkan ada beberapa orang tua yang susah sekali untuk ngomong maaf ke anak-anaknya, ya. Itulah orang tua, mau gimana pun ya mereka itu orang tua kita, ya. Jadi salah satu jalan keluarnya adalah memaafkan orang tua kita. Saya tahu hal itu sangat amat berat, terutama untuk seusia saya ke bawah ya, usia 20 tahunan ke bawah, hal itu sangat berat untuk dilakukan. Tetapi ini adalah perintah Allah, ya. Saya tahu teman-teman semua adalah pengikut Tuhan yang setia, karena itu harus patuh terhadap perintah Allah, yaitu menghormati orang tua, patuh terhadap orang tua, dan mau nggak mau kita harus memaafkan orang tua, ya. Beri orang tua kita kesempatan untuk memperbaiki kelakuannya. Beri orang tua kita kesempatan untuk mendidik kita lebih dalam lagi. Beri orang tua kita kesempatan untuk tetap menjadi orang tua kita yang kita kasihi. Jangan karena kita sakit hati, akhirnya kita tidak mengasihi orang tua kita. Sayang sekali kalau misalnya hubungan antara orang tua dan anak pecah karena mungkin satu kata yang salah atau mungkin satu tindakan yang membuat kita sakit hati. Padahal kasih orang tua itu sangat amat hebat ya. Sejak ketika kita dikandung dalam perutnya sampai kita dilahirkan, kasih orang tua itu tidak pernah terbatas. Karena itu kita harus bisa belajar untuk memaafkan orang tua. Ya, kita pun juga punya banyak kesalahan kok sebagai anak. Ya, karena itu kita juga harus mau mengampuni orang tua kita, ya. Walaupun ya kita sudah menjadi orang tua atau mungkin kita sudah punya cucu, tapi kita harus belajar bahwa tidak ada orang yang sempurna, termasuk orang tua kita. Mari kita hormati mereka, kita ampuni segala dosa orang tua kita yang menyakiti perasaan kita, ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau yang menghadirkan orang tua dalam hidup kami. Kami tahu rancangan-Mu tidak pernah gagal Tuhan untuk membentuk kami menjadi pemimpin. Tetapi kadangkala perkataan-perkataan orang tua atau tindakan orang tua membuat hati kami sakit ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan supaya kami bisa tetap hormati orang tua kami. Berkati kami supaya kami memiliki jiwa yang mengampuni Tuhan. Berkati kami supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang setia Tuhan. Tuhan, berkati kami dalam kehidupan kami selanjutnya Tuhan. Kami serahkan setiap keluarga kami Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.